Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurmedina, NPM 223510709 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempelajari mengenai React Native untuk pertemuan 5. Oke, kali ini kita akan membahas tentang React Native. Nah, di sini untuk memulai mempelajari React Native, saya menyarankan teman-teman bisa menggoogling ya, roadmap React Native di Google ya. Ketika kita googling, kita akan mendapati pencarian pertama roadmap.sh. Nah, ini bisa teman-teman tekan. Roadmap ini adalah panduan yang dapat teman-teman gunakan ketika akan menguasai sesuatu, ya. Terutama di sini adalah React Native topik yang dibahas di sini. Di mana di sini ada bagian introduction, ada detail dari introduction itu apa saja, lalu kemudian learn the prerequisite, environment setup, development workflow, core components, write platform specific code, styling, networking, dan selanjutnya. Ya, dimana tiap-tiap item yang ada di sini, ya, teman-teman bisa tekan. Di sini introduction, pengertian pengantarnya. Nah, dimana di sini kita tahu, ya, dijelaskan bahwa React Native adalah open source framework yang didevelop oleh Facebook, ya. Lalu kemudian di sini kita bisa melihat tiap bagian, what is React Native, why use, ya. Nah, di mana di sini kalau teman-teman perhatikan ada bagian 0% dan 0 of 96 dan. Nah, di sini untuk membantu kita men-track progress kita, ya, men-track progress pembelajaran kita. Di mana teman-teman perlu login terlebih dahulu agar dapat mendapatkan benefit dari tracking progress ini. Di mana tiap-tiap item yang ada di sini teman-teman bisa tekan, lalu kemudian ya tentu saja perlu dibaca, lalu kemudian di sini bisa diupdate statusnya apakah done, in progress, atau teman-teman skip. Nah, ketika teman-teman sudah mempelajarinya, teman-teman bisa tekan done. Ya, wala di sini tentu saja teman-teman perlu login. Oke, what is React Native? Nah, ini tentu saja perlu dipahami, dan di mana di sini teman-teman perlu memahami React Native dari mana? Dari dokumentasi resminya. Ya, di dokumentasi resminya ini ya, React Native halaman depannya kurang lebih seperti ini. Untuk saat ini kita dapat membuat project React Native Learn Once, Read Anywhere, ya. Tidak hanya untuk mobile saja, bisa juga untuk web, desktop maksud saya. Desktop di sini bisa desktop Mac OS dan juga Windows, Android, iOS, ya. Nah, di sini ada Chrome, ya, tentu saja untuk browser di sini. Chrome, Mozilla, Firefox, beberapa browser yang populer. Ya. Create native apps for Android, iOS, and more using React. Jadi, React Native ini dia menggunakan React. Oke, nah ini tentu saja teman-teman bisa masuk ke Get Started. Nah, bisa membaca yang ada di sini. Lalu kemudian, nah, setelah introduction lanjut ke learn the prerequisite. Memang di sini teman-teman perlu memahami, ya, untuk mempelajari React Native ini perlu memahami JavaScript dan juga React. Makanya arahan saya ya memahami atau merefresh pemahaman kita terkait React, JavaScript dan React ini. Dimana di sini juga ada JavaScript roadmap. Nah, bagi teman-teman yang tertarik mendalami bahasa pemrograman, contohnya di sini adalah JavaScript, teman-teman dapat mengeksplor yang ada di sini. Sekali lagi, ya saya harap teman-teman ketika lulus minimal ada satu bahasa pemrograman yang teman-teman kuasai. Ya, nah teman-teman bisa belajar dan dipandu lewat web ini. Misalkan di sini introduction to JavaScript, terkait variabel, data type, typecasting, data structure, equality comparison, loops, dan lain-lain. Ya. Nah, ini sebenarnya tidak hanya JavaScript ya. Teman-teman bisa klik bagian ini ya, atau bagian home ini, teman-teman bisa melihat roadmap berdasarkan role base. Nah, ini role base pekerjaan ya. Ada front end, back end, DevOps, full stack, dan lain-lain, dan juga berdasarkan skill base. Skill base di sini ada React ya. Ya, kemudian ada Vue, ada JavaScript juga. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari Python juga bisa, silahkan. SQL ada di sini. Misalkan Python. Nah, di sini adalah roadmap yang sangat baik sekali. Sekali lagi, saya menyarankan menggunakan fitur tracking ini, track progress ini. Oke. Nah,
kita kembali ke React Native tadi. Nah, kalau misalkan dirasa terlalu banyak, teman-teman agak bingung mencari React Native di mana, tinggal di googling seperti tadi, atau di sini bisa ditulis React Native, ya. Bisa ditulis React Native tadi udah ketemu ya di sini. Oke, kembali ke React Native. Nah, di sini yang perlu saya tekankan adalah bagian environment setup. Bahwa ketika kita akan mulai coding, kita perlu mempersiapkan ya environment kita, men-setup environment kita. Di mana di sini ada Expo, kita dapat membuat dengan Expo dan juga dengan React Native CLI. Ya, ada dua garis putus-putus di sini, Expo dan React Native CLI. Di mana di sini dengan kita akan banyak menggunakan Expo, terutama Expo Snack. Ya, Expo ini sendiri adalah framework ya, and a platform that allows you to develop, build, and deploy React Native application easily and quickly. Nih, ini kata kuncinya, easily and quickly. Oke, dimana di sini ada dengan create Expo app, di sini command line yang dapat kita gunakan untuk mengenerate React Native project. Ya, ini dijalankan di Node.js misalkan. Ya, lalu kemudian di sini ada namanya Expo Snack. Expo Snack ini adalah online playground and development environment for creating and testing React Native project. Ya, jadi dengan Snack ini kita bisa dengan mudah membuat project atau belajar ya React Native di sini. Di mana kita bisa lihat Expo Snack website di bagian ini. Ketika kita tekan, kita akan muncul tampilan seperti ini. Saya menyarankan teman-teman perlu login terlebih dahulu. Ya, pastikan login terlebih dahulu. Kalau belum ada akun, silahkan buat akunnya terlebih dahulu. Kemudian di sini teman-teman akan disajikan ada bagian di kiri, tengah, kanan. Nah, di sini seperti text editor ya. Di bagian kiri adalah struktur project kita ya. Di bagian tengah ini adalah codingan dan bagian kanan ini adalah preview. Preview apa yang telah kita buat. Di mana di sini kita bisa lihat struktur project kita sangat sederhana, template di sini ya, ada app.js, ini adalah komponen utama. Di sini adalah codingan dari komponen utama. Lalu kemudian di bagian kanan kita dapat nanti membukanya dari web, seolah-olah lewat web ya, hasil di web seperti apa, iOS, Android, dan juga My Device. Nah, My Device ini kita dapat menggunakan device kita sebagai previewnya. Jadi teman-teman perlu login, perlu download Expo Go terlebih dahulu. Oke, mungkin bagian di sini struktur project tidak mungkin kita hanya menggunakan satu komponen saja. Maka kita perlu membuat beberapa komponen karena aplikasi kita tentu saja akan kompleks ya. Nah, komponen itu bisa kita kumpulkan dalam satu folder, misalkan di dalam folder komponen ini. Ya, atau mungkin nanti semakin kompleks lagi, struktur folder biasanya menyesuaikan, jadi fleksibel, tidak kaku. Ya, di sini komponen ada asset example misalkan. Nah, tampilannya seperti ini. Sekali lagi di sini menggunakan JSX ya. Dia mereturn JSX yang ditampilkan di React Native seperti ini. Ada komponen view, text, image dan lain-lain. Lalu kemudian untuk bagian stylingnya ada di sini. Ini seperti styling seperti CSS ya, walaupun ini bukan CSS. Ya, stylingnya seperti ini. Lalu kemudian, nah, ini komponennya bernama komponen asset example. Ya, walaupun terkesannya sebagai function, tapi ini adalah komponen. Jadi asset example ini akan digunakan di app. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini ya. Nah, jadi caranya adalah mengimpor asset example dari mana? Dari sini. Oke, kemudian ditampilkan di sini. Nah, ini kalau kita hilangkan maka, nah, misalkan kita tampilkan yang paling cepat itu di web ya, karena kalau untuk Android kita perlu mengantri. Nah, kita perlu tekan terlebih dahulu loading. Nah, tapi boleh kita coba di sini biar kita bisa melihat. Jadi biasanya nah, di sini langsung muncul. Oh, tampaknya sekarang tidak perlu mengantri ya. Tapi ada kalanya mungkin nantinya teman-teman perlu mengantri karena ada banyak yang menggunakan ini. Nah, ini tampilannya. Kalau saya kembalikan, aduh, ini Grammarly saya agak mengganggu. Oke, asset example saya kembalikan. Nah, muncul. Dan ini juga bisa teman-teman coba misalkan mengedit item di sini misalkan dengan tulisan sederhana ya, hello world. Nah, ini juga bisa. Oke, nah, dia langsung berubah karena di sini ada fitur hot reload yang langsung merefresh ya. Oke, jadi untuk selanjutnya
teman-teman akan mengeksplor React Native ini, saya menyarankan teman-teman mengikuti yang ada di sini. Dan terutama nanti teman-teman perlu mengeksplor ya, mempelajari pertama yang bagian basic ini. Ya, nanti arahan detailnya akan saya infokan di grup ya, seperti biasa. Oke, sekian, terima kasih. Baiklah, lanjut ke pelajaran materi dari React Native. Untuk yang pertama, di sini kita akan mempelajari mengenai the basics dari React Native Docs. Yang pertama adalah introduction. Nah, untuk introduction-nya sendiri itu kita banyak jenis orang yang menggunakan React dari pengembang iOS menggunakan React Native. Itu dari pengembang iOS tingkat lanjut hingga pemula React, hingga orang yang memulai pemrograman untuk pertama kalinya dalam karir mereka. Dokumen ini ditulis untuk semua pelajar, apapun tingkat pengalaman atau latar belakang mereka. Nah, bagaimana kita menggunakan dokumen ini? Kita bisa memulai untuk kita bisa menekan ini, mulai dari sini, dan membaca semua mengenai dokumen ini. Kita bisa membaca spesifikasinya sesuai keinginan kita. Uh, Jika kita sudah familiar mengenai ini, kita bisa mengskip sesi ini. Nah, untuk memulai pekerjaan menggunakan React Native, kita itu mesti mengerti terlebih dahulu mengenai bahasa JavaScript. You can dive in or brush up at Mozilla Developer Network. Contoh interaktifnya itu adalah seperti ini. Contoh di atas itu adalah Snake Player. Ini adalah alat praktis yang dibuat oleh Expo untuk menyematkan dan menjalankan proyek React Native dan berbagi bagaimana mereka merender di platform seperti Android dan iOS. Kode ini langsung dan dapat diedit sehingga kita dapat memainkannya langsung di browser kita. Untuk pembelajaran kedua yaitu Core Components and Native Components. Core Components and Native Components ini adalah React Native, yaitu kerangka kerja open source untuk membangun aplikasi Android dan iOS menggunakan React dan kemampuan asli platform aplikasi. Dengan React Native, kita menggunakan JavaScript untuk mengakses API platform kita, serta untuk mendeskripsikan tampilan dan perilaku UI kita menggunakan komponen React. Bundel kode yang dapat digunakan kembali dan dapat bersarang, dan kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang React di bagian berikutnya. Nah, ini merupakan contoh kecil mengenai UI setelah kita menggunakan React Native Component. Dalam pengembangan Android, kita menulis tampilan di Kotlin atau Java. Dalam pengembangan iOS, kita menggunakan Swift atau Objective-C. Dengan React Native, kita dapat membangun tampilan ini dengan JavaScript menggunakan komponen React.
Saat runtime, React Native membuat tampilan Android dan iOS yang sesuai untuk komponen tersebut. Karena komponen React Native didukung oleh tampilan yang sama seperti Android dan iOS, aplikasi React Native terlihat, terasa, dan berkinerja seperti aplikasi lainnya. Kami menyebut komponen yang didukung platform ini adalah komponen asli. Core component. React Native has many core components for everything from controls to activity indicators. You can find them all documented in the API session. You will mostly work with the following core components. Ini adalah komponen-komponennya. In the next session, you will start combining these core components to learn about how React works. Have a play with them here now. Because React Native use the same API structure as React components, you will need to understand React component APIs to get started. The next section makes for a quick introduction or refresher on the topic. However, if you're already familiar with React, feel free to skip ahead. Pembelajaran selanjutnya yaitu React Fundamentals. React Native runs on React, a popular open source library for building user interface with JavaScript. To make the most of React Native, it helps to understand React itself. This section can get you started or can serve as a refresher course. We're going to cover the core concept behind React, ada components, JSX, props, and state. Yang pertama yaitu komponen. The rest of this introduction to React use cats in its example. Nah, di components ini kita menggunakan contoh cats. Ketika kita menulis hello I'm your cat, maka hasil yang muncul adalah seperti ini. Hello I'm your cat. Untuk JSX kita menggunakan sintak untuk di JSX kita memasukkan nama kita, const name yaitu Maru. Lalu di sini kita memasukkan variabel name yang kita bikin tadi. Nah, jadi misalnya di const itu kita bikin nama kita Shiva. Nah, lalu setelah kita return menggunakan hello I am. Nah, di situ kita bikin nama name dan terbuatlah namanya Shiva. Kalau seperti contoh ini adalah namanya Maru. Untuk props, props adalah kependekan dari property. Props memungkinkan kita menyesuaikan komponen React. Misalnya di sini kita menuliskan masing-masing for yang berbeda untuk merindar cat, name cat. Lalu ada stats. Meskipun kita dapat menganggap prop sebagai argumen yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi bagaimana komponen merender, stat seperti penyimpanan data pribadi komponen. Stat berguna untuk menangani data yang berubah dari waktu ke waktu atau yang berasal dari interaksi pengguna. Stat memberi komponen kita. Contoh berikut terjadi di kafe kucing, di mana dua kucing lapar sedang menunggu untuk diberi makan. Done. Lalu handling text input.
Handling text input. Text input is a core component that allows the user to enter text. It has an onChange text prop that takes a function to be called every time the text changes, and an onSubmit editing prop that takes a function to be called when the text is submitted. For example, let's say that as the user types, you're translating their words into a different language. In this new language, every single word is written the same way, is pizza. So the sentence "Hello dear Bob" would be translated as a pizza. Maksudnya yaitu text input adalah komponen inti yang memungkinkan pengguna memasukkan teks. Ini memiliki prop yang mengambil fungsi untuk dipanggil setiap kali teks berubah, dan prop yang mengambil fungsi untuk dipanggil ketika teks dikirimkan, yaitu seperti onChange text, onSubmit editing. Misalnya, katakanlah saat pengguna mengetik, kita menerjemahkan kata-kata mereka ke dalam bahasa yang berbeda. Dalam bahasa baru ini, setiap kata ditulis dengan cara yang sama, seperti pizza. Jadi kalimat "Halo Bob" akan diterjemahkan sebagai pizza. Nah, seperti ini. Karena kita menggunakan teks inputnya pizza, maka ketika kita mencet Shiva, maka yang keluar adalah pizza. Pizza translator. Lanjut, using a scroll view. Using a scroll view is a generic scrolling container that can contain multiple components and views. The scrollable items can be heterogeneous, and you can scroll both vertically and horizontally. These examples Scroll views dapat dikonfigurasi untuk memungkinkan halaman melalui tampilan menggunakan gerakan menggeser dengan menggunakan props. Menggeser secara horizontal di antara tampilan juga dapat diimplementasikan di Android menggunakan komponen ViewPager .pagging enabled. Di iOS, scroll view dengan satu item dapat digunakan untuk memungkinkan pengguna memperbesar konten. Siapkan dan props dan pengguna kita akan dapat menggunakan gerakan cubit dan perluas untuk memperbesar memperkecil. Scroll view bekerja paling baik untuk menyajikan sejumlah kecil hal dengan ukuran terbatas. Semua elemen dapat tampilan di render meskipun saat ini tidak ditampilkan di layar. Jika kita memiliki daftar panjang item yang tidak muat di layar, kita harus menggunakan A sebagai gantinya. Lanjut, using list views. Menggunakan tampilan daftar, React Native menyediakan serangkaian komponen untuk menyajikan daftar data. Umumnya, kita ingin menggunakan flat list atau section list. Komponen ini menampilkan daftar gulir data yang berubah, tetapi memiliki struktur yang serupa. Berfungsi dengan baik untuk daftar data yang panjang, di mana jumlah item dapat berubah seiring waktu. Berbeda dengan yang lebih umum, flat list scroll view, satu-satunya merender elemen yang saat ini ditampilkan di layar. Tidak semua elemen sekaligus. Komponen membutuhkan dua alat peraga dan tidak adalah sumber informasi untuk daftar. Mengambil satu item dari sumber dan mengembalikan komponen yang diformatkan untuk dirender. Troubleshooting.
Pemecah masalah ini adalah beberapa masalah umum yang mungkin kita hadapi saat menyiapkan React Native. Jika kita menemukan sesuatu yang tidak tertulis di sini, coba cari masalahnya di GitHub. Nah, beberapa masalah yang mungkin akan kita hadapi yaitu port sudah digunakan. Model meter berjalan pada port 8081. Jika proses lain sudah menggunakan port tersebut, kita dapat mengakhiri proses tersebut atau mengubah port yang digunakan bundler. npm looking error. Lalu ada npm looking error, missing libraries for React, no transport available, shell command unresponsive exception, React Native init hangs, unable to start React Native package manager on Linux. Lalu ada platform specific kode. Saat membuat aplikasi lintas platform, ada sebaiknya menggunakan kembali kode sebanyak mungkin. Skenario mungkin muncul di mana masuk akal jika kode berbeda. Misalnya, kita mungkin ingin menerapkan komponen visual terpisah untuk Android dan iOS. React Native menyediakan dua cara untuk mengatur kode kita dan memisahkannya berdasarkan platform. Menggunakan metode platform modul dan menggunakan ekstensi file khusus platform. Komponen tertentu mungkin memiliki properti yang hanya berfungsi pada suatu platform. Semua alat peraga ini diberi anotasi dan memiliki lencana kecil di sebelahnya di khusus web. Modul platform. Ada juga metode yang tersedia yang mengingat objek di mana kunci dapat menjadi salah satu dari mengambilkan nilai yang paling pas untuk platform tempat kita sedang berjalan. Ini cara kita mendeteksi versi Android, ini cara mendeteksi versi iOS. Lalu yang terakhir ada more source. Untuk pencarian selanjutnya kita bisa pergi atau mencari yaitu set up your environment, set up your development workflow, design and layout your app, debug your app, make your app cross-platform, get involved in the React Native community. Lalu ada new platform to try, explore is framework of tools and service for React Native that focus on helping you build, ship, and interact out your app. To use preview deployment workflows that are popular with web development and to automate your development workflows. Mungkin sekian penjelasan mengenai pertemuan 5 ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.